Halo, selamat bergabung lagi di channel Hirluki Project. Untuk project kali ini saya akan tunjukkan bagaimana caranya membuat bumper ARB untuk mobil Toyota Calya atau Daihatsu Sigra. Dan ini plat SS400 yang sudah saya pola untuk kaki bracketnya, dan kemudian saya potong sesuai dengan pola, yaitu berbentuk kaki bracket untuk yang ke bodi mobil dan yang ke batang bumper ARB yang akan saya buat ini. Dan untuk ketebalan platnya ini pakai tebal 5,5 mm ya. Jadi seperti ini ya. Jika sudah jadi, kita potong menggunakan gerinda potong. Nah, ini untuk yang di batang bumper ARB nya. Nah, yang satunya lagi yang panjang ini yang ke bodi mobil atau ke sasis. Nah, tapi untuk hasil potong ini kita tidak bisa membiarkan begitu saja ya. Jadi kita harus merapikan semua bagian yang sudah kita potong ini supaya safety ya. Jadi enggak ada ujung yang tajam, jadi kita pola pada ujungnya itu kita semper, kemudian pada tepiannya juga itu kita harus mencemper juga supaya tidak tajam. Dan untuk mencempernya ini saya menggunakan batu gerinda kasar, kemudian di finishing menggunakan flat disc atau gerinda amplas ya, supaya tidak ada barik atau geram yang menempel pada tepian yang sudah kita lakukan penggerindaan cemper. Nah, ini sudah rapi kan. Nah, ini platnya juga mulus ya. Pada tepiannya ini terlihat sangat rapi, tidak ada goresan yang kasar, dan temperingnya juga sudah saya lakukan supaya safety. Nah, ini tinggal kita lakukan pengelasan pada batang bumper ya. Jadi untuk batang bumpernya itu saya menggunakan besi holo 4 kali 6 cm dengan ketebalan 1,2 mm, yang kemudian saya pola menyesuaikan dengan pola yang sudah saya tetapkan ya. Dan untuk lakukannya juga saya lakukan untuk bendingnya itu menggunakan gerinda potong. Nah, ini ya, ini untuk pola bendingnya ini saya potong untuk bagian belakang, atas, dan bawah. Untuk bagian depannya tidak kita lakukan pemotongan. Dan setelah selesai seperti ini hasilnya. Nah, ya kan, sudah selesai. Kemudian kita beri jarak untuk kaki bracketnya ini 425 mm untuk yang sebelah kiri, dan yang sebelah kanan ini jaraknya 500 mm atau setengah meter ya. Ini terbalik ya, ini yang bagian terbalik. Jadi yang kanan ini jika dibalik atau posisi normalnya itu berada di sebelah kiri atau sebaliknya. Nah, ini sudah saya tetapkan. Untuk titik atau tempat untuk kaki bracketnya yang sebelah kiri, ini sebelah kiri ya, ini ya. Jadi jika dibalik bumpernya itu ada di sebelah kanan. Nah, dan untuk kesejajarannya ini kita harus menggunakan siku, magnet siku ya. Ini supaya tegak lurus atau bersudut tepat ya 90 derajat. Kemudian baru kita ukur lagi untuk kelurusannya terhadap depan ya, depan dengan belakang. Jadi setelah lurus barulah kita lakukan pengelasan. Nah, untuk yang satunya itu juga ya, untuk yang kiri dan kanan itu untuk prosesnya sama ya. Jadi kita harus memastikan supaya lurus untuk kaki bracketnya, karena jika miring nanti ya akan kesulitan untuk memasangnya ya, karena akan ada celah atau renggang ya pada lawannya atau kaki bracket yang ada di bodi atau sasis. Nah, di sini
kita harus memastikan lagi untuk jaraknya berapa ya. Jadi 425 mm tadi ditambah 500 mm. Nah ya kan, di sini sudah kita garis kan untuk titiknya, kemudian kita siku ya, baru kita lakukan untuk memastikan lagi berapa ya jaraknya totalnya. Nah ini kita harus memastikan, karena jika antara belakang dan depan itu tidak siku, itu pasti ukurannya beda ya. Jadi 975 ya, sorry kok 425 tadi ya, ralat ya. Tadi 475 ditambah 500 mm itu 975 tadi total jaraknya itu. Kemudian setelah kita pastikan semuanya sesuai ukuran, baru kita kuati menggunakan las ya. Di sini saya las menggunakan las SMAW. Nah sudah beres kan, tinggal kita kuati satu sisi yang satunya lagi. Nah untuk jaraknya ya, untuk jaraknya itu sudah fix ya, karena saya sudah mengukur. Untuk sigra itu ada kaki bracket yang sebelah bumper, sebelah kanan atau sebelahnya knalpot itu kaki bracketnya itu miring ya. Jadi miringnya itu jaraknya sekitar 25 mm. Jadi antara kiri dan kanan kaki bracket terhadap titik tengah itu tidak sama. Nah ini saya melakukan pengelasan untuk bracket hitchball atau bola towingnya, ini harus tepat di tengah-tengah ya. Jadi harus dilakukan pengukuran juga. Dan untuk bracket yang satunya juga, untuk yang menguatkan untuk bracket di tengah-tengah itu, kita harus menggunakan plat 5,5 mm dengan bentuk yang atau pola yang sudah saya tentukan ya. Jadi setelah itu baru kita kuati, karena jika tidak pas tengah-tengah nanti ya terlihat aneh ya kan, agak ke pinggir atau agak ke kanan atau ke kiri. Nah untuk finishingnya, sebelum finishing sih, ini kita harus mengamplas semua bagian ya yang sudah kita kerjakan ya. Itu harus diamplas. Barangkali ada yang menempel di situ ya, mungkin itu percikan las ataupun yang kasar gitu, kita harus melakukan pengamplasan. Karena jika tidak melalui tahapan ini, nanti setelah dicat baru ketahuan ya ada yang kasar ataupun ada barik pada plat kaki bracket gitu kan, nggak enak, terlihat kasar ya. Jadi semuanya ini, semua bagian itu harus diamplas semuanya agar halus ya. Nah setelah itu baru kita lakukan proses yang paling awal itu, yaitu proses epoxy filler ya. Jadi epoxy filler itu untuk mengisi sela-sela ataupun jika ada sedikit yang bergelombang itu bisa terisi dengan epoxy filler ini. Ini saya menggunakan epoxy filler, kebetulan saya adanya epoxy filler yang warna putih ya, karena saya biasa mengerjakan stud bar itu warnanya merah. Jadi ya saya menggunakan epoxy filler ya warna putih supaya warnanya lebih menyala ya. Tapi ini nanti akan saya cat hitam, meskipun warna putih ya tetap menyala sih. Meskipun di dasar meskipun nanti akhirnya berwarna hitam. Nah di sini saya pengecatannya pada malam hari, jadi tidak ada masalah ya untuk epoxy filler ataupun primer grey nanti kan ya. Nanti juga ada primer grey ya. Nah ini setelah kita lakukan epoxy filler itu kita cek ya, jika ada bergelombang itu harus kita dempul tipis ya. Nah seperti ini bekas pengerjaan bending juga saya dempul, dan untuk bekas pengerjaan lasan juga saya dempul supaya celahnya tidak kasar. Dan bagian-bagian yang sudah tersambung dengan plat itu harus didempul, karena untuk menghindari ada air yang masuk ya, supaya tidak timbul karat pada bagian dalam yang tidak terlihat. Jadi semuanya harus tertutup oleh dempul semuanya. Nah setelah itu kita amplas setelah halus ya. Jadi wajib diamplas ya setelah epoxy filler dan dempul. Nah kemudian di sini saya lapisi lagi menggunakan primer grey untuk
sebelum pengecatan warna hitam ya. Nah, ini saya menggunakan primer grade dari Diton Premium. Ini saya ngecatnya juga malam-malam ya, di malam hari. Jadi masih aman kalau untuk pengecatan warna dasar gini. Yang tidak aman jika pengecatan di malam hari dan di ruang terbuka ini ya pakai warna hitam atau clear coat, karena di situ ada yang namanya kelembapan ya. Jadi jika kita pengecatan warna hitam itu biasanya kalau di cuaca lembab atau malam hari dan ruang terbuka gini ya, itu pasti akan timbul ngembun. Jadi ada efek embunnya, jadinya nggak glossy untuk warna hitam glossinya. Karena ini saya menggunakan warna hitamnya itu warna hitam glossy, dan saya finishing atau saya timpa lagi menggunakan clear coat. Nah ya kan. Dan untuk primer grade-nya ini saya lakukan 2 lapis ya, supaya lebih baik lagi, karena nanti juga akan saya amplas ya. Untuk pengamplasannya itu juga 2 tahap atau 2 kali, yaitu menggunakan grade 400 cc dan yang terakhir saya amplas grade 1000 cc, tapi saya tidak menampilkan untuk video pengamplasan. Setiap pengamplasannya ya tidak saya videokan. Nah, ini setelah primer grade-nya selesai, ini seperti ini ya untuk pengecatan primer grade-nya. Nah ya kan, sudah tertutup semuanya. Setelah epoxy filler ditempul, diamplas, kemudian dikasih primer grade lagi. Banyak ya untuk prosesnya, ya nggak apa-apa ya, memang seperti itu tahapannya. Ya bisa aja untuk tahapannya bisa saya skip juga bisa, tapi ya kan nggak enak ya kan jika kita membuat suatu produk itu tidak melalui semua tahapannya. Pasti akan ada efek negatifnya ya. Yang pasti ya, cat mudah terkelupas ya kan. Yang pertama, karena tidak ada pondasi cat dasarnya. Yang kedua, itu pasti tidak akan rata ya kan. Nah, ini setelah proses primer grade diamplas ya menggunakan grade 400 dan 1000 cc, kemudian kita melakukan pengecatan warna hitam. Di sini saya lakukan hingga 3 lapis ya. Jadi untuk lapis pertama ini tipis saja, kemudian lapis kedua ya juga tipis-tipis saja, dan yang lapis ketiga itu saya memastikan ya, untuk ini lapis ketiga ya, sudah lapis ketiga, saya memastikan semuanya rata. Jadi di sini terlihat muter-muter ya pengecatannya ya kan, tapi ya rata dari atas ke bawah. Kemudian kita pastikan lagi semuanya sudah nampak rata untuk pengecatannya. Nah, terlihat ini warnanya hitam glossy ya, bukan hitam doff ya. Nah, kemudian setelah 10 hingga 15 menit itu harus segera kita lakukan melapisi clear coat, yang juga saya menggunakan dari Diton Premium 9128 clear coat plus aktivator. Nah, di sini yang paling saya suka untuk clear coatnya ini ternyata beda ya untuk spraynya ya, ada perbedaan. Jadi lebih lebar untuk clear coatnya ini, semprotannya lebih lebar, enak gitu, satisfying gitu ya, enak sekali. Jadi kita bisa menikmati pengecatan itu setelah kita melakukannya dengan apa namanya itu apa ya, enak aja lah. Jadi seperti nikmat gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan jika dengan senang hati, dan untuk alatnya itu yang kita gunakan juga enak dipakai gitu, terasa nikmat ya, dan hasilnya bisa kita nikmati juga. Nah, ini hasil masih basah, terlihat ya. Ini hasilnya masih basah untuk clear coatnya. Ya tentunya sangat glossy ya untuk kalau masih basah. Nah, ya kan, terlihat semuanya ruang sudut-sudut yang bekas sambungan las-lasan gitu sudah tertutup semuanya. Terlihat tidak ada sambungan sama sekali. Nah, seperti ini. Untuk bracketnya juga terlihat tidak ada las-lasan.
Tapi di sini kok di kaki bracketnya ada seperti ini ya. Ya ini normal. Ternyata di materialnya platnya itu ternyata setelah dicat itu seperti berlubang-lubang, tapi nggak apa-apa lah, itu bukan pinhole dari pengecatan ya, memang seperti itu ya. Nah ini yang sebelah kanan yang melengkung tadi yang saya ceritakan di awal tadi. Nah ini juga berbeda platnya, ini terlihat halus. Nah, untuk ini untuk ring plat ya yang lebih tebal, ini nanti dipasang di sebelah bawah sini. Nanti yang bagian atasnya cuman baut aja biasa, tapi yang sebelah sini, nah ini nanti dipasang ke bodi mobilnya, karena di situ ada lubang besar, harusnya harus menggunakan ring yang besar juga untuk ring platnya. Tapi untuk bautnya juga sudah saya sertakan juga di sini, karena ini akan saya kirim ke Bengkulu. Ini pemesannya dari Bengkulu. Nah bisa kita lihat ya, untuk sambungannya ini tidak ada kan ya, seperti tidak ada, padahal itu didempul ya, supaya tidak ada celah untuk air masuk yang nanti di kemudian hari akan mengakibatkan karat di bagian dalam. Tapi ini sudah aman semuanya, hitchbal juga atau bola towing sudah terpasang semuanya. Oke, sudah kita lihat semuanya sudah jadi ya. Jadi ya berakhirlah juga video saya kali ini, dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa di like videonya, oke, dan juga di share jika bermanfaat. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih.